Bismillah walhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah menghadirkan kita di majelis yang terbaik, yaitu majelis ilmu, untuk mendapatkan umur yang panjang, rezeki yang luas, dosa yang diampuni, kesalahan yang ditutupi, derajat yang diangkat, serta kemudahan menempuh jalan menuju surga yang dijanjikan olehnya. Tema kita pada siang hari ini adalah Muslim tangguh yang diandalkan. Muslim tangguh yang diandalkan. Nah, kata muslim itu berasal dari kata aslama, kemudian islaman, dimaknai pertama menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Itu namanya aslama. Aslama itu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Kenapa? Karena kita hidup dihidupkan, mati dimatikan, tidur ditidurkan, bangun dibangunkan, kaya dikayakan, cukup dicukupkan. Bahkan kita bisa tertawa, yang bikin tertawa siapa? Allah. Kita menangis, yang bikin menangis Allah, ya. Makanya kita wajib tawakal kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah. Seperti tadi ketika keluar dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi kita menyerahkan diri kepada Allah, tawakal kepada Allah, karena la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan daya dan kekuatan Allah. Kita bisa bernapas, bisa bergerak karena Allah ngasih napas dan gerak. Jadi man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ini keutamaan orang menyerahkan diri kepada Allah. Tapi tidak hanya pasrah saja, sembari berbuat baik. Berbuat baik kepada Allah dengan beribadah sebaik-baiknya. Berbuat baik kepada manusia. Jadi kita diperintahkan pertama berbuat baik kepada Allah. Dengan apa? Dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Kita juga diperintahkan berbuat baik kepada sesama manusia. Nomor 1 ibu dan bapak. Nomor 2 kerabat, anak yatim, orang miskin. Itu namanya qadha. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi qadha itu takdir yang tidak bisa diubah. Sampai kiamat Allah bikin ketetapan. Pertama, kalian jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Yang kedua, berbuat baik, diantaranya kepada kedua orang tua. Kan kita beriman kepada qadha dan qadar. Kenapa qadha didahulukan? Karena qadha itu qadar yang tidak bisa diubah. Jadi bukan hanya menyerahkan diri kepada Allah saja, tapi juga berbuat baik, beribadah dengan sebaik-baiknya, kemudian berbuat baik kepada sesama manusia, Di antaranya kepada tetangga.
Sebab yang bikin bahagia itu di samping istri yang soleh juga tetangga yang soleh. Ya. Istri soleh, tetangga nggak soleh nggak akan bahagia. Ya. Tetangga soleh, istri nggak soleh nggak bahagia. Tetangga soleh, suami nggak soleh nggak bakal bahagia. Di samping katanya rumah yang luas. Yang bikin bahagia tuh rumah yang luas. Dan yang keempat, kendaraan yang nyaman. Ya. Bu naik mobil dengan naik motor enakan mana, Bu? Enakan naik mobil ya. Naik mobil dengan pesawat terbang, enak pesawat terbang. Ya. Ibu naik motor, ya. Ke Mekah berapa lama, Bu? Tapi kalau naik pesawat 9 jam nyampe. Lebih cepat, lebih mudah, lebih nyaman. Itu yang iya lebih mahal pasti. Lebih mahal, ya. Tapi lebih cepat mati kalau jatuh. Ya. Betul ya, Bia? Karena ketinggian berapa itu? 10.000 kaki ya ketinggiannya. Berapa tuh? Itu tinggi banget. Ya, di atas awan ya, Bia? Di atas awan. Jadi surat Al-Baqarah ayat 112, kalau kita menyerahkan diri kepada Allah, ya, sambil berbuat baik, maka ada 3 kebaikan. Pertama, dapat pahala langsung dari Allah. Yang kedua, ya, pasti hidupnya aman. Yang kedua, pasti hidupnya bahagia. Itu orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Ada itu zikir yang sering lupa. Kita zikir ingatnya bismika Allahumma. Tapi ada zikir yang menunjukkan bahwa kita tuh harus menyerahkan diri ketika kita sedang tidur. Ya. Dan kalau ini dibaca kemudian matinya husnul khatimah. Kalau ini dibaca insya Allah matinya dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajahtu wajhi ilaika wa fawatu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rabbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manjaminka aman ila ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Itu ungkapan tawakal kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah, bahkan ya yang ada di sekitar kita, ya, suami kita, anak kita, harta kita, rumah kita, semuanya diserahkan kepada Allah. Kenapa? Karena kita akan tidur. Dan tidur itu beda tipis dengan mati, Bu. Ya. Makanya waktu tidur kita nggak ingat itu nggak? Ingat anak, ya. Ingat suami, ingat rumah, nggak ya? Jadi serahkan Allah yang menjaga. Ya. Jadi ketika kita tidur semuanya aman, Bu. Semuanya selamat karena kita tawakal. Ya. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna aslama, Bu. Ya. Jadi orang muslim, ya, orang Islam itu orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah sembari berbuat baik. Ya. Baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Yang kedua, ya. Muslim itu orang yang beragama Islam. Dan orang yang beragama Islam itu bukan hanya umat Nabi Muhammad saja. Umat Nabi Ibrahim juga Muslim. Umat Nabi Yakub juga Muslim. Umat Nabi Isa juga Muslim. Umat Nabi Musa juga Muslim. Jadi umat para Nabi dan para Rasul itu semuanya Muslim. Dan itu diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 132, ya. Wawassa dan telah berpesan, telah berwasiat, ya. Biha dengannya siapa? Ibrahim. Banihi kepada anaknya, wa Yakub demikian pula Yakub, ya. Anak Ibrahim ada berapa, Bu? Ada berapa anak Ibrahim? 2, ya. Siapa? Ismail dan Isa. Anak Yakub ada berapa? Ada berapa anak Yakub? Ada berapa, Bu? 12 ya. Ada 12. Di antaranya Yusuf dan Benyamin.
Ya. Jadi ya bani ya, wahai anakku, kata Ibrahim dan Yakub kepada anaknya. Innallaha astafa, sesungguhnya Allah sudah memilih lakum buat kalian ad-dina, agama. Ya. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka oleh karena itu kalian jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya. Jadi agama yang dipilih oleh Allah buat kita siapa? Apa itu? Islam. Agama yang dipilih buat Ibrahim dan umatnya Islam. Yang dipilih buat Yakub dan anaknya Islam. Makanya Yakub dan Ibrahim sebelum dia meninggal berwasiat, wahai anakku, sesungguhnya Allah sudah memilihkan buat kalian agama. Maka oleh karena itu jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Makanya Muslim itu orang yang hidup dalam Islam, orang yang mati dalam Islam. Ya. Makanya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi setiap orang itu dilahirkan dalam keadaan Islam. Dan mati pun harus dalam keadaan Islam. Hidup pun dalam keadaan Islam. Lahir Islam, hidup Islam, mati juga Islam. Itulah Muslim. Ya, Muslim. Padahal kita tidak tahu kapan kita mati ya. Kita tidak tahu di mana kita mati. Tapi kita harus berusaha agar kita mati dalam keadaan Islam. Makanya jaga iman, jaga takwa, jaga Islam. Ya. Insya Allah mati husnul khatimah. Di antaranya dengan menyerahkan diri kepada Allah sebelum tidur. Dan menyerahkan diri kepada Allah ketika keluar dari rumah. Ya. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, ucapkan Alhamdulillah. Kalau merasa rezeki itu seret, ya, rezeki itu sempit, rezeki itu sedikit, rezeki itu kurang, ucapkan astagfirullah. Tapi kalau kita menghadapi persoalan yang sangat berat, ya, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Ya. Seperti persoalan memilih presiden. Siapa nanti yang jadi presiden itu bukan persoalan yang gampang ya, bukan persoalan yang mudah, bukan persoalan yang ringan. Ya, gitu. Makanya kita harus tawakal kepada Allah. Ya. Dengan cara ibadah kepadanya, kemudian berbuat baik, kemudian berdoa bu. Di antaranya selepas tahajud. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Supaya presiden yang dipilih nanti yang kita harapkan, yang Allah ridhoi, Allah cintai. Ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnil muttaqina imama. Kita minta pemimpin yang baik, juga kita berusaha untuk menjadi rakyat yang baik. Ya. Sebab kalau presidennya baik, rakyatnya tidak baik, gimana bu? Sama saja ya. Sekarang rakyatnya baik, presidennya nggak baik, sama aja. Apalagi presidennya nggak baik, rakyatnya juga nggak baik, apalagi itu. Ya, kita minta presiden yang baik. Setelah tahajud, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Supaya rakyatnya baik, kita juga berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnil muttaqina imama. Ya. Jadi doa itu bentuk tawakal. Doa itu bentuk tawakal. Ya. Sebab doa itu bisa mengubah takdir yang buruk menjadi takdir yang baik. Misalnya 2024 tuh harusnya yang terpilih, misalnya kalau tidak Ganjar, Prabowo. Tapi kalau kita berdoa, ternyata tidak terpilih, Bu. Ya, karena yang memberikan kekuasaan siapa? Allah. Yang mencabut kekuasaan? Allah. Yang memuliakan? Yang menghinakan? Di tangan Allah katanya segala macam kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, itu perlu juga itu doa, Bu. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jangan-jangan dari dulu nggak pernah berdoa itu ya. Makanya presidennya kacau melulu. Ya.
Gitu. Ya. Jadi minimal ada 3 doa politik. Umat Islam itu harus berpolitik. Nah, kalaupun tidak jadi anggota dewan, walaupun tidak jadi menteri, paling tidak berdoa ya dengan 3 doa tadi ya. Ya. Apa tadi doa pertama? Rabbi adkhilni mudkhala sidqi. Yang kedua Rabbana hablana min. Yang ketiga apa, Bu? Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Ini Bu Hamdan yang nelpon ke sini. Oh, berarti jangan-jangan kena hack ya. Enggak, saya sering, Bu. Nah, istri saya nelpon. Padahal istri saya enggak. Harus barusan Pak Ustadz kesini masuk. Enggak aneh ya? Aneh ya, Pak. Bu Hamdan enggak nelpon ya? Enggak, masuk banget kesini Pak Ustadz. Iya. Tapi dari sini Pak Hamdan, Bu Hamdan yang nelpon saya. Saya sering, Bu, sering. Ya, sering. Termasuk istri saya nelpon. Ya, jadi di tulisan istri saya tuh. Tapi HP istri saya ada di samping saya, nggak dibawa gitu. Nggak dibawa. HP istri saya nggak dibawa. Tapi di sana tulisan istri saya. Iya, itu namanya ada yang ngehack. Ada yang ngehack. Ya, biasa cari duit mungkin. Ya. Nah kemudian Bu, ada doa nih Bu. Ya, doa supaya kita hidup dalam Islam, mati dalam Islam, kemudian berkumpul bersama orang saleh. Ya. Dalam keadaan tidak difitnah, ya, kemudian tidak dihinakan. Ini doa luar biasa. Ini juga termasuk doa politik, Bu. Ya. Doa politik nih. Coba, Bu. Ini hadisnya riwayat Ahmad, Bukhari, Nasa'i, Hakim dan Rifa'ah bin Rafi Az-Zuraqi radhiyallahu anhum, Bu. Ya. Jadi Allahumma ya Allah, tawaffana, wafatkan kami muslimin dalam keadaan Islam. Wafat dalam keadaan Islam. Wa ahyina, dan hidupkan kami muslimin dalam keadaan Islam. Ya, wa alhiqna, dan pertemukan kami ya bisolihin, dengan orang-orang salih. Kenapa? Karena orang-orang salih itu akan ditempatkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, ya, itu dalam nikmat Allah luar biasa, Bu. Ini doa luar biasa. Hidupkan dalam keadaan Islam, matikan dalam keadaan Islam, pertemukan dengan orang-orang saleh. Di mana kita bertemu dengan orang saleh? Di sorga. Ya. Mereka berkumpul dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada. Ghaira khazaya, ya, tanpa dihinakan, tidak dimasukkan ke dalam neraka. Wala mabtunin, tidak difitnah, ya. Diuji dengan ujian yang berberat waktu di dunia, Bu. Ya. Gitu. Dimuliakan dunia akhirat, ya. Dalam keadaan Islam, baik hidup maupun mati, dan selalu berjamaah dengan orang-orang saleh, ya. Ibu hadir di sini berarti nggak salah ya, Bu, ya. Ya. Karena Ibu bertemu dengan orang-orang yang saleh, ya. Yang ketiga, Bu. Muslim, aslama, islaman itu maknanya adalah agama yang menjanjikan hidup sempurna, Bu. Lahir batin dunia akhirat, Bu. Jasmani, rohani, ya. Hidup nikmat, Bu. Ya. Nikmat, ya. Nikmat itu pertama enak, yang kedua sedap, yang ketiga lezat, ya. Itu nikmat, Bu. Kemudian puas, ya. Kemudian bahagia, senang, itu nikmat, tuh. Nikmat. Tuh. Kemarin kan kita membahas nikmat yang didustakan, ya. Ya. Jadi kalau kita menjadi seorang muslim, ya, maka insya Allah pilihannya adalah Islam, Bu. Ya. Gitu. Suami Islam, anak Islam, tetangga Islam, presiden pun harus Islam. Tapi Islam yang muslim tadi, ya. Di antaranya kalau orang menjadikan agama Islam bukan yang lainnya, insya Allah hidupnya sempurna, hidupnya nikmat, dan hidupnya puas, Bu. Puas dalam ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini Allah jadikan, ya, wahyu terakhir, wahyu yang diturunkan kepada
Nabi Muhammad SAW ketika berada, ya, ketika beliau menunaikan haji wada, Bu. Ya, haji wada, Bu. Ini ayat terakhir, Bu. Ayat terakhir. Ya. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Ini pidato Rasul, Bu. Ya. Jadi hari ini, Bu, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Ya. Jadi Islam itu agama yang sempurna, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang, tidak boleh diubah, tidak boleh diganti. Ya, ada orang yang nambah Islam, ada, Bu. Padahal Islam itu sudah sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sempurna, Bu. Ditambah Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi taala. Wah, ya ditambah, Bu. Ada juga yang dikurang, Bu. Ya. Kum lam. Dikurang. Ya. Minimal assalamualaikum. Minimal kum lam. Ya, itu, Bu. Ada yang diubah, Bu. Ya, yang diubah. Itu Aisyah radhiyallahu anha pernah, ya, mendengar orang Yahudi mengucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi bukan assalamualaikum. Assalamualaikum. Artinya apa? Bukan keselamatan buat kalian, tapi kecelakaan, kebinasaan buat kalian. Itu Aisyah, istri Nabi, ya. Padahal istri Nabi, apalagi istri Ustaz, ya. Ini istri Nabi. Oh, itu gondok banget, Bu. Marah banget, ya. Apa? Waalaikumsalam walaknatullah. Gitu. Ya. Kamu pun mudah-mudahan celaka dan dilaknat oleh Allah, ya. Tapi oleh Rasul ditegur, diingatkan nggak boleh begitu, ya. Jadi kalau orang mendoakan celaka, nggak boleh didoakan celaka lagi. Gitu. Kalau kita dipanggil dengan panggilan yang jelek, jangan dibalas lagi dengan panggilan yang jelek. Tadi kan assalamualaikum, kata Aisyah, waalaikumsalam warahmatullah. Ya. Nanti kalau dia mengatakan assalamualaikum, jawab waalaikum. Udah tuh begitu. Waalaikum. Jangan dilanjutkan waalaikumsalam warahmatullah, ya. Gitu. Nah, itu apa, Bu? Diubah, Bu. Ada yang diganti, ya. Dulu sempat, Bu. Ya. Assalamualaikum mau diganti dengan sampurasun. Diganti dengan kulonuwun, gitu. Diganti dengan apa, Bu? Punten, gitu. Nah, Islam itu sudah sempurna, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang, tidak boleh diubah, tidak boleh diganti. Ya. Jadi hari ini sudah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan sudah aku sempurnakan nikmatku untukmu, dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Ibu mau diridhoi oleh Allah? Nah, jangan murtad, Bu. Ya. Jaga Islam, Bu. Jaga iman, jaga takwa. Insya Allah bahagia dunia akhirat. Itu Al-Maidah ayat 3, Bu. Ya, ini ayat terakhir. Al-Quran yang 30 juz, 114 surat, ditutup dengan ayat yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat berapa, Bu? Ayat 3. Ya. Sedangkan kata tangguh adalah kata sifat yang artinya sukar dikalahkan. Wah, tangguh itu sukar dikalahkan, Bu. Ya. Jadi harus jadi muslim yang sukar dikalahkan. Dikalahkan siapa? Dikalahkan oleh musuh. Emang musuh Islam ada berapa? Musuh Islam tuh yang pertama hawa nafsu. Ya. Jangan sampai kita dikalahkan oleh hawa nafsu. Ya, bangun jam 3 tidur lagi. Dulu 5 menit lagi. Setengah 4 tidur lagi. Jam 4 tidur lagi. Nah, itu. Itu bukan muslim yang tangguh. Muslim yang tangguh itu jam 2 bangun. Jadi jam 2 bangun, dia kemudian alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa kemudian duduk. Allahumma lakal hamdu
anta qayyimus samawati wa ar wa man fihinna, dan selanjutnya. Kemudian ngambil air wudu. Setelah ngambil air wudu, kemudian buka mushaf, baca Al-Qur'an. Minimal 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Setelah itu salat tahajud. Setelah salat tahajud berdoa, Robbi adkhilni mudkhala sidqi. Pas witir baca subhanal malikil qudus, ya. Nah, setelah itu baru kemudian kalau kita punya rezeki, ya, mungkin sekitar jam 4, ya, kita keluar rumah, ya, kalau punya makanan kasih makanan tetangga, ya, apalagi misalnya hari Senin Kamis, ya, kita kasih tetangga yang mau makan sahur, Bu. Ya. Tetangganya belum ada yang bangun. Jadi tetangga mau saum sunat, ya kita ngasih untuk sahurnya. Nanti kalau buka kita ngasih buat bukanya. Itu namanya qiyamul lail, Bu. Kalau ibu ngasih makanan, kasih uang, ya, ngasih rezeki pada waktu itu, insya Allah bebas ria, Bu. Nggak ada yang lihat, Bu, ya. Iya. Baru balik lagi ke rumah, duduk menunggu azan subuh sambil membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi. Wah, itu baru namanya qiyamul lail, Bu. Luar biasa, Bu. Jam Ya. 2 masih ke malam. Iya. Enggak, Bu. Begini, Bu. Kalau misalnya tadi masih malam, Iya. setelah membaca apa tadi? Subhanal malikul qudus, ya. Ibu sholatnya nggak usah banyak 2 rakaat. Baru baca Robbi adkhilni mudkhala sidqi. Tidur lagi, Bu. Oh. Terus selanjutkan kayak tadi. Ya, pas ditutup dengan witir, baris subhanal malikil qudus 3 kali, Rabbul malaikati waruh, ya. Dan selanjutnya. Jam 3 kemarin Ya. ya, subuhnya gak kesiangan gitu. Tapi rata-rata ibu kalau sholat tahajud itu dicicil atau cash, Bu? Cash. Tapi kalau beli motor dicicil. Kan aneh ya. Rasul itu sholat tahajudnya dicicil. 2 rakaat tidur, 2 rakaat tidur, 2 rakaat. Jadi tiap bangun 2 rakaat tidur. Tiap bangun 2 rakaat tidur, ya. Ya, artinya begini, Bu, kata Rasul, kalau kita pas mau adzan subuh, artinya tidak keburu adzan subuh, 2 rakaat tutup witir 1. Itu, Bu. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ternyata pas mau 2 rakaat lagi takut keburu subuh. 2 rakaat salam, 1 rakaat tutup dengan witir, ya. Bisa juga, Bu. 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, kemudian 3 rakaat salam. Ya. Witir itu, Bu. Kadang-kadang witirnya sore. Iya. Mau tidur witir dulu, Pak Ustaz. Nah, jadi muslim yang tangguh itu muslim yang sukar dikalahkan. Pertama, sukar dikalahkan oleh hawa nafsu. Yang kedua, sukar dikalahkan oleh setan. Yang ketiga, sukar dikalahkan oleh orang kafir. Yang keempat, sukar dikalahkan oleh orang munafik. Ya. Jadi musuh kita yang sebenarnya kata Ibnu Qayyim, Bu, itu ada 4, Bu. Pertama, hawa nafsu. Ya. Yang kedua, setan. Yang ketiga, orang kafir. Yang keempat, orang munafik. Orang munafik. Ya. Susah, karena orang munafik itu bercampur bersama kita. Ya. Makanya kalau kita baca surat Al-Hadid, orang munafik itu di nerakanya dekat dengan orang yang beriman. Iya. Kalau orang kafir jauh, tapi orang munafik sebenarnya orang kafir, ya. Tapi surganya itu, nerakanya itu satu pintu dengan orang yang beriman. Baca surat Al-Hadid. Jadi antara surganya orang yang beriman dengan nerakanya orang munafik itu dibatasi oleh satu pintu. Kata Rasul, kata Allah, kalau pintu bagian dalam itu rahmat Allah, surga. Sedangkan pintu bagian luar adalah azab Allah. Jadi dekat banget, Bu. Karena di dunia orang munafik itu nggak jauh dari orang yang beriman, Bu. Gitu. Makanya kata Allah, fahzarhum, kamu Muhammad harus hati-hati dengan mereka. Karena nggak jauh dan nggak kelihatan, ya, nggak kelihatan, nggak tahu bahwa itu orang munafik. Padahal orang munafik itu sejatinya adalah orang fasik. Orang munafik itu sejatinya orang kafir. Tapi kalau kita tidak hati-hati, kita bisa diperdaya, bisa ditipu, ya.
Jadi apa Bu? Tangguh itu kata sifat yang artinya sukar dikalahkan, kemudian kuat Bu. Kemudian andal, kemudian tabah, kemudian tahan dalam menghadapi ujian, tantangan dan rintangan, ya. Bukan hidup namanya kalau tidak ada tantangan. Bukan hidup namanya kalau tidak ada rintangan. Bukan hidup namanya kalau tidak ada ujian, tidak cobaan. Ya. Ibu kalau di sekolah nggak diuji, SD terus dari dulu ya. Kelas 1 terus nggak naik-naik. Untuk naik ke kelas 2 diuji. Dari SD mau ke SMP diuji. SMP ke SMA mau diuji. Ya dari SMA kuliah, S1, S2, S3 diuji Bu. Yang tidak diuji itu S4 Bu. Karena nggak ada S4 tuh, nggak ada ujiannya ya. Siapa yang mau nguji Bu? Ya kita ambil satu dulu ya. Karena katanya 30 menit aja. Ya. Iya ini baru 25 menit ya Bu ya. Nah, Muslim tangguh yang diandalkan adalah Muslim yang kuat imannya Bu. Kuat imannya ya, karena Muslim yang kuat imannya itu adalah Muslim yang lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak boleh lemah Bu, harus kuat imannya. Diuji dengan yang menyenangkan, syukur Bu. Diuji dengan yang tidak menyenangkan, sabar Bu. Itu orang yang imannya kuat. Ada orang yang diuji dengan yang menyenangkan, sombong. Diuji dengan yang tidak menyenangkan, putus asa. Ya, itu. Ya. Diuji dengan yang menyenangkan, pelit. Diuji dengan yang tidak menyenangkan, ya. Tadi Bu, jangankan tetangga dekat, tetangga jauh juga tahu Bu. Ya. Ya. Jadi minta dibelas kasihani Bu. Ya. Nah, harusnya Bu, kalau kita dikasih rezeki yang banyak, ya Bu ya. Ya. Kita bersyukur Bu. Berbagi dengan yang lain. Tapi kalau dikasih rizki ya, yang sedikit, kita bersabar. Kita bersabar. Ya. Karena sejatinya yang kita cari bukan banyak dan sedikitnya, tapi berkahnya. Ya, yang dicari itu berkahnya. Ya. Ada nggak orang yang sedikit tapi cukup? Ada nggak Bu? Ada. Ada nggak orang yang banyak tapi ternyata nggak cukup? Banyak. Siapa Bu? Pejabat Bu. Gajinya gede-gede tapi tetap korupsi. Berarti nggak cukup itu Bu. Ya. Al-mu'minul qawiyyu khairu wa habbu ilallah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair, kata Rasul. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Meski demikian pada keduanya ada kebaikan. Jadi mukmin yang lemah, yang penting iman, walaupun lemah itu baik dan dicintai oleh Allah. Tapi kalau mukminnya kuat, bukan hanya baik tapi lebih baik. Bukan hanya dicintai tapi lebih dicintai. Nah, itu barangkali ya. Itu Muslim yang tangguh paling tidak kuat imannya. Ya. Dan iman yang kuat itu menakjubkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, silakan ada yang tanyakan sampai sini. Bu. Ada silakan.